Oke, sesuai janji saya, maka kali ini saya akan membuat suatu ulasan mengenai teori bagaimana menggunakan MACD yang sering saya lakukan. Jadi teori ini nggak akan kalian temukan di buku manapun. Teori ini juga yang saya buat sendiri berdasarkan pengalaman saya. Dan ini merupakan cara yang one level up selain daripada melihat dead cross, golden cross, atau masuk ke zona positif ataupun masuk ke zona negatif. Jadi you can use it or not, it's terserah kalian. Ini preferensi, hanya sekedar preferensi. Tapi pada dasarnya saya nggak melawan prinsip daripada MACD. Tapi saya menemukan bahwa teori yang saya temukan ini hit rate-nya tinggi. Dan itu amat membantu saya dalam menganalisa pergerakan target kenaikan harga dan target penurunan harga. Oke, jadi pada dasarnya MACD itu ada kegunaan yang disebut dengan divergence. Jadi divergence itu apa sih? Kalau kita lihat dari katanya, ya, filosofi kata divergence itu artinya berbeda. So, kita mencari perbedaan. Nah, perbedaan apa sih yang kita cari? Perbedaan yang kita cari adalah titik pergerakan harga dengan titik pergerakan MACD. Jadi, kita mesti cari perbedaan antara price dengan MACD. So, di dalam menggunakan moving average convergence divergence, kita enggak memasukkan unsur volume. Jadi pada video kali ini saya enggak membahas tentang volume. Oke, jadi untuk saat ini saya fokus dulu ke saham yang uptrend. Jadi teman-teman kan pasti saat ini, saya yakin ya, karena di grup Sukor saya juga kita saat ini sedang fokus di saham yang uptrend. Sebagian kita entry di saham yang baru lepas daripada downtrendnya. Jadi kita memang masih mengandalkan trend is our friend gitu. Friend bukan friend saham ya, tapi friends, beneran temen gitu. Jadi beberapa saham yang mau saya kasih lihat adalah bagaimana menentukan pergerakan uptrend meskipun dia koreksi, tapi itu kalian masih boleh hold. Atau malahan justru setelah naik kemudian koreksi, ini bukan bearish pertandanya. Tapi justru kalian boleh entry. Jadi seringkali ARB justru saya malah entry. Dan selanjutnya sahamnya masih melanjutkan kenaikan. Nah, salah satunya itu adalah dengan menggunakan MACD. Jadi pada dasarnya untuk melihat divergence itu ada dua cara. Yang pertama adalah bearish divergence. Dan yang kedua adalah bullish divergence. Turunan dari ini masih ada hidden bullish divergence. Dan hidden bearish divergence. Nah, khusus yang dua ini saya nggak bahas, mungkin akan kepanjangan, saya akan bahas di next video. Yang dua ini. So, karena saat ini kami sedang trading di saham yang uptrend, maka saya akan membahas yang penggunaan bearish divergence. Yaitu di mana sahamnya udah naik kenceng, pergerakannya akan seperti ini. Kalau ini diagram Y, ini diagram X. So, ketika ini saya kasih, ini saya kasih batas di sini. Ini anggap indikator MACD-nya. Kemudian pergerakan harga bergerak seperti ini. Contoh, begini, naik, naik, naik. Nah, permasalahannya kan setiap naik ini dia bakal ada koreksi, gitu kan? Bakal dia bisa menyentuh low daripada ini. Tapi kadang saham bisa ketahan di sini kemudian lanjut naik. Nah, permasalahannya kita mau cari titik ini tuh di mana sih gitu. Pakai MACD jawabannya bisa. Even though kalau kalian cari di buku teori manapun nggak akan kalian temukan ini. No, jadi salah satu cara untuk melihatnya adalah seperti ini. Jika suatu saham masih melanjutkan kenaikan diiringi dengan pergerakan MACD-nya yang juga naik, maka ini namanya pergerakan yang selaras. Ingat ya, karena kita bermain di saham uptrend, maka kalian nggak boleh nariknya di sini. Itu salah. Nah, saya kebanyakan nyari orang bilang nariknya di bawah, jadi salah. Jadi mesti karena kita mencari tren, maka kita harus cari yang harga atasnya, yaitu higher high daripada candle dan higher high daripada MACD. Jangan nariknya ke bawah atau di bawah. Jangan cari downtrend line, tapi tariknya uptrend line. Oke? Akan ada suatu momen di mana MACD itu melemah, turun ke bawah. Sehingga pergerakan ini tuh enggak match. Di mana harga saham masih naik, tapi MACD-nya menurun.
ketika terbentuk pergerakan seperti toa, ya, seperti toa. Jadi toa tahu kan ya, pergerak ini biasa alat pembesar suara. Tuh, begini. Nah, ketika berbentuk toa seperti ini, maka itu pertanda akan ada koreksi di pergerakan uptrend ini. Itu baru sekedar tanda. Apakah akan kejadian? Jawabannya belum tentu. Jadi saya menganalogikan MACD itu sebagai cuaca. Perkiraan cuaca. Kalau seandainya mendung, belum tentu hujan. Apakah bearish divergence artinya kita harus segera exit? Jawabannya tidak. Karena selama trennya belum patah, maka kita masih boleh hold. Cara melihat tren patah selain daripada chart pattern, selain daripada broker summary, selain daripada volume, maka yang paling sederhana itu adalah menggunakan MACD. Sekarang saya masuk ke prakteknya. Mungkin salah satu saham yang strong uptrend, saya masuk ke MPPA ya. Ini kan salah satu saham yang grupnya Lipo yang mendapatkan kenaikan return yang signifikan ya. Nah, saat ini dia lumayan terkoreksi. Nah, bayangkan harganya dari konsolidasinya itu dari 100 ke 1050, 10 kali lipat pergerakannya. Nah, saya masukkan indikator MACD, settingannya normal 12, 26, dan 9. Nah, jadi kalau ini kita pakai chart daily, ini kan nggak kelihatan apa-apa. Maka dari itu saya masuk ke dalam chart 60 menit. Nah, saya mulai daripada teori saya adalah, ini saya balik semua. Nah, ketika ada mulai terjadi bearish divergence, maka umumnya ya, target penurunan harga adalah lowest daripada candle saat mulai terjadi bearish divergence. Nah, jadi seperti ini. Di sini kan nggak terjadi bearish divergence karena MACD-nya juga naik, harganya juga naik. Tapi ketika di candle yang kita anggap ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ketika di titik kelima terjadi bearish divergence, maka target penurunan daripada bearish divergence ini jika terjadi adalah lowest daripada candle setelah titik high kelima. Di kasus ini maka adalah di sini, atau saya beri tanda A lah ya. Maka target penurunan daripada pergerakan ini adalah A. Probabilitas rebound itu ada di A. Nah, sekarang kita coba lihat di MPPA. Nah, di pergerakan MPPA, nah, di saat harganya, kalau kita balik ke paling awal ya, nah kita mulai dari ini deh. Nah, kita mulai dari harganya 700 ke 900, dia terjadi bearish divergence. Harganya naik tapi MACD-nya menurun. Maka target penurunan daripada MPPA itu mulai dari candle teratas, kemudian candle terbawah. Maka target penurunan MPPA pertamanya adalah di sini, yang keduanya adalah di sini. Dan honestly, MPPA saking strongnya, dia nggak nyentuh yang ke bawah. Jadi, sorry, ini saya harus ulangin. Target penurunannya itu ada 2. Yang pertama itu di atas ini, di candle ini, paling atas, kemudian candle paling bawahnya. Jadi, kalau saya ulang seperti ini, saya zoom lebih dalam. Sorry. Ini Y. Ini X. Batasan antara MACD. Jadi ketika harga saham bergerak udah mulai divergence, ini ya. Dia ini udah mulai turun. Di sini dia terjadi divergence. Ini MACD-nya. Ketika harga naik, kemudian MACD turun, maka ini artinya kan bearish divergence karena bentuknya seperti toa. Dan ingat, nariknya jangan di bawah, tapi di atas ya. Nah, kemudian, maka target penurunannya itu ada 2. Yang pertama itu di sini, di candle paling pertama dia mulai divergence. Yang kedua adalah lowest daripada candle setelahnya. Maka target penurunannya adalah A1 dan 2. Seperti itu. Nah, kita lihat di kasus MPPA, ketika terjadi divergence, target penurunannya di sini.
Nah, kalau saya bakal antri sampai di sini. Nah, ternyata dia nggak sampai di sini, kemudian dia masih melanjutkan kenaikan. Nah, setelah dia melanjutkan kenaikan, dia nggak ada divergence lagi. Ini naik, kemudian ininya juga ya bisa hitungan ini naik, jadi nggak ada divergence. Kemudian di sini terjadi divergence. Kalau saya zoom lagi, ini harganya naik, tapi MACD-nya condong turun. Maka target penurunannya adalah, yang pertama adalah di sini. Dia udah kena, yang kedua adalah di sini. Di sini dia juga kena. Selanjutnya, kita maju lagi, zoom lebih dalam lagi. MPPA masih melanjutkan bearish divergence-nya, yaitu harganya naik, MACD-nya makin turun. Maka dari itu, target penurunannya adalah mulai dari sini. Sorry, ini saya hapus dulu. Dia nyentuh, yang kedua adalah lowest daripada candle ini, yaitu di sini. Nah, honestly dia nggak sampai nyentuh, hampir aja gitu. Nah, ketika dia nggak ada saat ini ya, kalau kita zoom out, MPPA dia juga punya divergence ketika dia start daripada, jadi ini perhatiin ya, ketika dia udah divergence di sini dan mencapai target penurunannya, sahamnya justru nggak turun, tapi masih melanjutkan kenaikan. Jeleknya, sayangnya ya, MPPA itu dia masih divergence di sini, sehingga target penurunannya itu adalah lowest daripada ini. Nah, ketika dia menyentuh lowest daripada candle ini, agaklah ada offset sedikit, maka dia selanjutnya rebound. Jadi seperti itu cara penggunaannya. Nah, salah satu contoh saham strong uptrend yang salah satu andalan saya itu salah satunya adalah DMMX. Nah, jadi ketika DMMX terjadi divergence di sini, nah di sini kelihatan ya, dia break pola double bottom. Nah, kemudian harga sahamnya naik, MACD-nya juga naik, sehingga ini nggak ada divergence ya. Ini naik, sahamnya juga naik, sehingga ini nggak ada divergence. Nah, tapi kemudian seketika tuh terjadi divergence-nya di sini. Di sini harga sahamnya naik, uptrend, tapi MACD-nya menurun. Nah, maka target penurunan daripada DMMX itu ada di sini, yaitu lowest daripada candle setelah ini, yaitu di sini. Yang saat itu dia hampir menyentuh. Nah, setelah itu apa yang terjadi? DMMX masih melanjutkan kenaikan secara masif. Seperti itu. Nah, perhatikan juga. Di sini juga terjadi divergence. Divergence-nya di mana? Nah, jadi ketika harga saham DMMX naik, tapi MACD-nya menurun. Maka target penurunan dari di sini, apakah artinya dia bearish ketika dia koreksi ARB berkali-kali? Jawabannya, kita bisa hitung targetnya. Targetnya adalah lowest daripada candle ini kan. Yaitu ke sini. Dan kita temukan lowest-nya adalah di sini. Kemudian DMMX masih melanjutkan kenaikan. Nah, saat ini ya, DMMX juga terjadi divergence di sini. So, saat ini jika turun dia sampai mana? Maka jawaban saya adalah di sini. Biasanya setelah itu dia akan melanjutkan kenaikan. Jadi memang pergerakan tangga seperti ini kita mesti lihat cara kita melihat penurunannya bagaimana. Nah, salah satu yang paling dekat terjadi itu ada di Arto. Nah, ini mungkin di sini ada nih. Jadi Arto ini merupakan salah satu saham yang strong uptrend banget. Jadi ketika terjadi divergence di sini, ya dia terkoreksi ke lowest daripada candle setelah mulai ada divergence-nya, yaitu di sini. Nah, perhatikan ketika dia koreksi di sini, dia selanjutnya rebound. Jadi sering kali saya temukan saham-saham yang ada di IHSG, dia nurut sama target penurunan MACD-nya. Nah, mungkin salah satunya adalah di sini kita bisa lihat Friend. Jadi Friend kan sempat konsol lama, kemudian dia sempat break di sini mendekati 100. Nah, sayangnya ketika dia break mendekati 100, MACD-nya bearish banget. Jadi ada bentuk toa seperti ini, sehingga target penurunannya adalah lowest daripada candle di sini, yaitu di 75. Dan it's clearly matched
Setelah dia menyentuh ini, selanjutnya dia naik. Naiknya pun pesat tanpa MACD bearish divergence. Jadi teman-teman mesti perhatiin ya, ketika suatu saham lama konsol, kemudian dia breakout, ada potensi dia balik arah. Kenapa? Karena lamanya periode dia konsol ini, ketika dia breakout secara tiba-tiba, itu MACD-nya belum ngejar. Terjadi bearish divergence, sehingga ada potensi dia turun dulu untuk kemudian melanjutkan kenaikan yang biasanya kenaikan di kuartal kedua atau di batch kedua atau di wave kedua ini sudah tidak terjadi MACD bearish divergence lagi. Seperti itu. Mungkin salah satu saham stock uptrend, atau ini bukan stock uptrend sih, ini reversal. Jadi kali ini saya mau kasih lihat saham yang dia reversal. Mungkin saya masuk tebik dulu deh. Di tebik juga kita bisa lihat ya, termasuk salah satu saham yang uptrend, strong uptrend. Jadi ketika di sini terjadi bearish divergence, maka target penurunannya kan lowest daripada candle ini. Maka kalau saya tarik garis lurus adalah di sini. Dan dia match, setelah terkena dia selanjutnya naik. Dan setelah dia naik, dia enggak lagi membuat bearish divergence. Ininya naik, ininya naik. Ya mungkin dia membuat bearish divergence di harga tertingginya di sini. Maka tebik kalau penurunan saat ini ya, karena dia sudah break all time high, maka target penurunan tebik untuk saat ini juga terjadi bearish divergence. Yaitu di sini. Maka target penurunan tebik itu ada di 3.000. Ketika dia turun ke sini dan terjaga, maka ada potensi tebik melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita bicara tentang bearish divergence, yaitu cara menentukan titik penurunannya. Nah, bagaimana sih kalau terjadi, nah ini salah satu contoh ya, XL, dia terjadi bearish divergence, maka target penurunannya adalah di bawah sini. Karena Excel merupakan salah satu saham yang uptrend, maka dia tertahan di support kedua, yaitu di sini. Nah, seandainya dia turun sampai ke sini pun itu masih it's okay sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini kita udah bahas tentang MACD bearish divergence. Selanjutnya adalah saham yang downtrend kemudian balik arah menjadi uptrend. Itu namanya reversal. Ya, beberapa saham reversal yang saya catat terdekat itu ada Excel, SCMA, dan Agro. Nah, caranya melihatnya adalah ketika terjadi penurunan, MACD-nya juga dia turun, tapi di satu sisi MACD-nya tiba-tiba naik. Nah, ketika MACD-nya naik, kalau tadi kita nariknya dari uptrend line, kali ini kita downtrend line. Jadi ketika terjadi bullish divergence, yaitu harga semakin turun, tapi ini semakin naik, maka ini adalah toa yang kebalik, tapi hadapnya ke kiri. Maka itu adalah sign of reversal. Tapi ingat, kembali lagi, MACD ini perlu dikonfirmasi ala sama chart pattern dan volume. Jadi ini hanya cara melihat. Oke. Gimana sih cara kita melihat ini benar-benar reversal? Pertama, biasanya volume-volume gede itu muncul. Kalau biasanya koreksi itu volume-volume kecil, tiba-tiba ada volume-volume gede muncul. Nah, kemudian setelah itu, cara mencari targetnya gimana? Nah, ini coba saya out. Cara mencari targetnya pada prinsipnya sama. Jadi ketika terjadi bullish divergence, maka target kenaikan daripada pergerakan reversal ini terdekat itu ada di high daripada dia start divergence. Yang pertama adalah di sini. Yang kedua adalah di wave keduanya. Sorry, seperti ini. Nah, maka di sini, yaitu seperti ini. Maka target kenaikan daripada pergerakan ini jika terkonfirmasi reversal, itu ada di sini. Kemudian di sini. Seperti itu. Nah, prakteknya gimana? Mungkin salah satu saham yang reversal, yang sudah reversal, itu contohnya adalah Excel. Oh, Excel. Nah,
Jadi ketika Excel reversal, downtrendnya dia itu juga membentuk pattern falling wedge. Nah, kemudian ya, Excel terkoreksi, tapi dia start divergence di sini. Ketika dia mulai divergence, maka target pertama kenaikannya itu adalah di wave yang ke sini. Dan dia sudah sampai ke target pertama. Nah, cara melihat reversalnya gimana? Nah, ketika divergence kalian jangan langsung beli. Karena bisa aja dia semakin turun dan dia semakin divergence. Cara belinya adalah satu-satunya cara itu dengan buy ketika breakout. Jadi ketika dia kemarin Excel screening pertama saya itu di candle ini. Saya katakan di grup bahwa ini ada potensi sektor telco, terutama yang saya waktu itu perhatiin adalah Excel potensinya reversal. Nah, kalian boleh tanya mereka, kalau nggak percaya, nah saya masukin volume. Saat itu volumenya juga gede, paling gede sepanjang downtrendnya. Nah, so saya rekomendasikan beli Excel saat itu di sini. Karena saat itu pola yang dibentuk adalah double bottom. Nah, saat ini potensi profitnya udah 20-an, 30-an%. So, ketika kita menilai ini, maka sebenarnya target kenaikan daripada Excel itu by divergence dia sudah sampai, yaitu di 2400-an. Nah, selanjutnya potensi Excel itu membentuk pattern double bottom. Nah, selanjutnya yang reversal itu apa? Salah satunya itu ada yang saya lihat adalah Agi. Jadi perusahaan gas ya. Jadi ketika dia terkoreksi, di sini dia membentuk juga pola divergence. Maka target kenaikan pertamanya ada di sini dan dia sudah sentuh. Start di mana dia mulai divergence. Selanjutnya target kedua adalah di sini. Dan ketika dia mulai ada volume besar dan dia breakout daripada pattern, maka ini merupakan titik entry yang terbaik. Seperti itu. Nah, selanjutnya study case yang baru saja dia mulai reversal adalah SCMA. Jadi ketika SCMA terkoreksi, ya dia mirip juga dengan falling wedge. Kemudian dia start divergence itu ada di sini. Di sini dia mulai naik tapi harganya makin turun, so saya ambil candle yang di sini. Maka target kenaikan daripada SCMA itu ada di high, last swing high dia di sini, yaitu kurang lebih di 2000. Masuk akalkah? Karena kalau saya perhatiin tiba-tiba ada volume besar di sini, saya rekomendasiin beli di sini dan di sini saat itu. Nah, saat ini dia terhalang di resistance. Kalau saya masuk ke dalam time frame lebih kecil, maka dia berpotensi membentuk pattern yang namanya ascending triangle. So kalau dia turun sampai ke sini juga masih oke untuk selanjutnya naik ke 2000. Nah, kalian nggak boleh blank chart seperti ini. Jadi salah satu cara screening selain daripada price action itu adalah kalian masuk kepada sentimen yang mempengaruhi emiten tersebut. Nah, kita bisa jelasin sentimen tentang MPPA, DMMX, Arto, Friend, Excel, Tebik, SCMA, Agro, itu saya semuanya bisa dijelasin, tapi itu nggak di segmen kali ini gitu. Jadi untuk saat ini di IHSG kalian mesti selektif dalam pembelian saham, di mana saham itu harus punya gimana ya, harus punya story dan katalis yang menarik, baru kalian bisa tentuin untuk entry atau jadi watchlist pilihan selain daripada price actionnya seperti itu. Nah, ini yang mau saya kasih lihat salah satu contohnya adalah merupakan salah satu topik saya agro, di mana saat dia terjadi divergence itu mulainya di sini, maka last swing high dia di sini itu ketika ada volume besar itu saya mulai nangkepnya saat itu tuh di sini, tapi gagal saat itu, saya akuin gagal di 900, tapi dia turun sampai ke 850. Kemudian saya sempat rekomendasiin beli di sini karena dia break daripada ini dengan volume besar. Nah, ketika beli di sini dia melanjutkan kenaikan sampai lebih daripada 50%. Nah, ketika swing high di sini, maka targetnya adalah di sini. Dan dia kecapaian. Bahkan saat ini harganya udah menyentuh all time high-nya dia. Jadi cara penggunaan divergence adalah seperti itu. Nah,
Sekian untuk video saya, semoga membantu. Ke depan saya akan bahas bagaimana apa itu hidden bullish divergence dan hidden bearish divergence. Sekian dan terima kasih.